Lowongan CPNS 2023 dibuka, prioritaskan tenaga kesehatan dan guru. Dilansir dari liputan6.com, pemerintah mulai merancang pengadaan aparatur sipil negara atau ASN 2023. Terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK serta calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023, khususnya untuk guru dan tenaga kesehatan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah akan melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional melalui pengadaan CPNS 2023 dan PPK. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunadi Sadikin. Tentu sektor lain juga kita siapkan formasinya, ujar Anas dalam acara rapat koordinasi rencana pengadaan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023 di Jakarta, Rabu 30 November 2022. Senada Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemenuhan tenaga kesehatan nakes di daerah harus diikuti oleh komitmen Pemda untuk mengajukan formasi yang sesuai dengan kebutuhan. Saya minta seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk 2023 dan pastikan cocok. Jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter, tapi yang dimasukkan tenaga administrasi, tegasnya. Budi mengakui bahwa saat ini masih banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi nakes karena alasan anggaran. Untuk itu, Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait alokasi spesifik untuk pembayaran gaji PPK dan program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan Presiden. Mengamini penjelasan Menkes, Mendikbudristek Nadiem Makarim menguraikan jika paket kebijakan mengenai pemenuhan guru PPK pertama, jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100% dari pemerintah daerah, maka pemerintah pusat bisa melengkapi formasi jumlah formasi PPK. Pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya, ungkapnya. Kedua, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk PPK tidak akan bisa digunakan untuk hal lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya. Ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan PPK tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi, pungkas Nadiem. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas sedang menyiapkan proses seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023. Dalam tahap persiapan tersebut, ia tengah berkolaborasi dengan instansi daerah terkait kesiapan untuk proses perekrutan nanti. Hari ini kita sedang rapat dengan seluruh daerah untuk menyiapkan penerimaan ASN di tahun 2023. Maka datanya kita minta perbaiki. Itu ada CPNS juga, ujar Menpan RB Azwar Anas saat ditemui liputan6.com di Carlton Hotel Jakarta Rabu 30 November 2022. Adapun dalam seleksi calon aparatur sipil negara CASN kali ini, Kementerian Pan RB disebutnya akan fokus menuntaskan tenaga honorer yang ada di bawah pemerintah untuk diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK. Sekarang kan ada aturan yang 2023 mesti sudah selesai. Kita sedang mencari opsi, salah satunya yang kita beresin sekarang ini dan 2023 adalah tenaga di pendidikan dan kesehatan. Itu jadi prioritas di 2023 sebutnya. Saat ditanya berapa jumlah formasi yang akan tersedia di CASN dan CPNS 2023, Azwar Anas belum dapat menjabarkan. Belum,
kita lagi data, imbuh dia. Pun bila jadi dibuka, pemerintah akhirnya kembali membuka seleksi CPNS di tahun depan. Setelah pada tahun 2020 ini hanya membuka rekrutmen untuk PPK saja. Total ada sebanyak 530.028 formasi ASN nasional tahun 2022. Adapun pada rekrutmen PPK 2022, Kementerian PAN-RB menetapkan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338 kebutuhan daerah terinci. Sebanyak 319.716 PPK guru, 92.014 PPK tenaga kesehatan, dan 27.608 PPK tenaga teknis.